Lihat ketika seorang anak menyandang ketunaan, baik secara fisik atau bahkan secara mental. Anaknya tidak menderita. Orang tuanya yang menderita. Betul tidak? Seorang anak menjadi tidak mampu, tapi tidak menderita. Pernahkah kamu memperhatikan hal ini? Bahkan seorang anak penyandang disabilitas intelektual, dia tidak menderita sebenarnya, dia lebih terbebas dari penderitaan dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Orang tua menderita karena anak mereka tidak seperti anak orang lain. Orang tua yang menderita karena orang tua memahami konsekuensi anak ini hidup di tengah masyarakat, dia tidak memiliki kemampuan tertentu, apa yang akan terjadi dengannya di kemudian hari. Dengan pertimbangan ini orang tua menderita. Bukankah begitu? Anaknya tidak menderita. Anak itu menjadi tidak mampu, itulah yang diartikan sebagai ketunaan. Ketunaan, kata itu sendiri menyatakannya. Jadi, seorang penyandang ketunaan telah lahir. Mengapa? Suatu cacat produksi itulah yang sedang kalian bahas. Betul tidak? Semua ini mungkin kedengarannya sangat kejam untukmu cara saya berbicara. Ini sangat kejam. Tapi saya tidak menciptakan kekejaman ini. Hidup memang seperti ini, betul tidak? Ya? Penciptamu sangat kejam, saya hanya menjelaskan kekejamannya. Saya membawa kejelasan pada kekejamannya. Saya tidak membuat kekejaman ini, betul tidak? Ya atau tidak? Seseorang terlahir dengan setengah otak. Saya tidak menciptakannya. Tapi, jika kamu mengatakan ini adalah pekerjaan dari pencipta, ini adalah kekejaman sang pencipta. Baik kamu melihatnya sebagaimana adanya dan melihat apa yang bisa kita lakukan darinya, atau kamu tidak melihatnya. Sekarang, kita tidak lagi menyebut mereka sebagai anak berketunaan. Kita menyebut mereka anak spesial. Mereka spesial karena mereka tidak seperti anak-anak yang lain. Mereka berbeda. Itu cara yang bagus untuk memandangnya. Mereka anak-anak yang spesial. Hanya saja, karena kamu membandingkan anak itu dengan anak yang lain, kamu berpikir dia cacat. Sebaliknya, dia adalah anak yang spesial. Misalkan, kamu tahu, kamu mencetak lembaran uang. Semua lembaran 100 rupiah seharusnya seperti ini kecuali angkanya, tapi satu lembar 100 rupiah menjadi miring seperti ini. Tahukah kamu seorang kolektor mau membayar 1 juta rupiah untuk membeli uang 100 rupiah tersebut? Ini adalah lembar mata uang spesial yang aneh. Kamu tidak bisa membeli apapun dengan itu. Tapi tetap saja ini adalah selembar uang yang spesial. Sama seperti ini. Seorang anak, sesuatu telah hilang. Tidak seperti yang seharusnya secara normal ia menjadi lain. Kamu tidak harus membuat segalanya menjadi sebuah penderitaan. Itulah yang saya katakan. Orang yang memiliki anak normal, yang memiliki semua anggota tubuh dan segalanya pada tempatnya, apakah mereka tidak menderita? Karena si anak tidak mendengarkan apa yang kamu pikir seharusnya mereka lakukan. Kamu akan menderita, betul tidak? Jadi penderitaanmu tidak ada hubungannya dengan ketunaan. Tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan. Penderitaanmu hanyalah, jika sesuatu terjadi yang kamu pikir seharusnya tidak terjadi, kamu akan menderita. Atau dengan kata lain, kamu mau seluruh keberadaan harus terjadi seperti yang kamu pikirkan. Itu tidak akan pernah terjadi. Dalam bentuk apa itu datang padamu, itu tidak masalah. Itu datang padamu dalam bentuk anak berketunaan, itu datang padamu dalam bentuk bisnis yang hancur, itu datang padamu dalam bentuk kematian, penyakit. Bagaimana ia datang, tidak masalah. Tetapi permintaanmu hanyalah ini. Hidup seharusnya terjadi sesuai kehendakmu. Tidak akan terjadi seperti itu. Jika seluruh keberadaan terjadi menurut kehendakmu, tidak, anggaplah itu terjadi menurut kehendakmu. Ya, seluruh keberadaan terjadi menurut kehendakmu, Sima. Kemana saya harus pergi? Itu seharusnya terjadi menurut kehendakku juga, betul tidak? Jadi beberapa hal terjadi sesuai caramu, beberapa hal terjadi sesuai dengan caraku.